Dari mana dalilnya? Banyak. Kita bisa ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyampaikan, ya, lihat, inna ma aqrabal 'abdi min rabbih wa huwa sajid. Keadaan terdekat para seorang hamba dengan Rabbnya saat sujud, fa aktsarud du'a. Hadisnya sahih. Kata Nabi, perbanyak doamu saat sujud, perbanyak doa. Tapi Nabi tidak pernah merinci doa apa yang kita panjatkan. Tadi untuk selamatnya karena salat itu diikat dengan petunjuk Nabi. Di Al-Bukhari nomor hadis 651, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Di apa yang dilafadzkan itu yang kita ikuti. Yang tidak dilafadzkan maka ambil keumuman hadisnya karena Nabi sendiri memerintahkan di situ. Dari mana Nabi perintahkan? Dari ayat Al-Qur'an. Ya, Quran surah ke-48 ayat 29. Anda bisa lihat kalimat Qur'annya. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Anda lihat umat Nabi Muhammad itu ciri khasnya adalah pertama, Assalamualaikum Ustaz, bolehkah baca doa dalam bahasa Indonesia saat sujud di salat wajib? Baik, di sini ada ikhtilaf dari para ulama, perbedaan-perbedaan pendapat dari para ulama, tapi umumnya jumhur itu bersepakat boleh berdoa dalam sujud jika memang doa itu pernah ditunjukkan oleh Nabi lafadznya secara langsung, maka itu boleh dilafadzkan langsung. Ya, ada banyak doa-doa yang pernah dibacakan oleh Nabi SAW dalam keadaan sujud. Ada doa yang singkat hanya menyanjung Allah. Subhana rabbil a'la. Doa yang singkat tambahan dengan pujian. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Doa yang singkat pujian, kemudian menyanjung Allah plus permohonan ampunan. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Ada yang minta diberikan cahaya. Ada yang minta diberikan keberkahan dari Allah. Ada banyak doa. Kalau situasi Anda memang sesuai dengan doa-doa tadi, maka alangkah baik yang Anda lafadzkan itu seperti Nabi pernah mencontohkannya pada kita. Tapi ada kebutuhan-kebutuhan doa kita yang tidak sama dengan masa-masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misal anak Anda besok mau ujian atau Anda mau masuk ujian ikut kampus. Masa Nabi belum ada kampus. Ya, mana doa yang sesuai untuk Anda bacakan? Nabi tidak pernah lafadzkan karena kebutuhan Nabi tidak sama dengan kebutuhan Anda. Kebutuhan zaman sekarang berbeda dengan dulu yang pernah dilafadzkan. Maka yang seperti itu, sepakat para ulama, boleh berdoa kepada Allah dalam arti mintakan kepada Allah sekalipun tidak harus dilafadzkan. Cukup dalam hati Anda mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala setelah doa-doa sunnah Anda panjatkan. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Dalam hati Anda mohonkan, ya Allah, mohon berikan kelulusan pada anak saya ya Allah. Ya Allah, mudahkan rumah tangga saya. Ya Allah, mantapkan saya dalam akad nikah besok ya Allah. Ya Allah, lancarkan lisan saya. Ya Allah, mohon berikan kemurahan hati pada bapak mertua untuk menerima ramalan saya. Macam-macam dan sebagainya, gitu kan? Baik, kira-kira demikianlah, ya. Tidak cukup dengan amin, coba dulu ya. Baik. Dari mana dalilnya? Banyak. Kita bisa ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyampaikan, ya, lihat, inna ma aqrabal 'abdi min rabbih wa huwa sajid. Keadaan terdekat para seorang hamba dengan Rabbnya saat sujud, fa aktsarud du'a. Hadisnya sahih. Kata Nabi, perbanyak doamu saat sujud, perbanyak doa. Tapi Nabi tidak pernah merinci doa apa yang kita panjatkan. Tadi untuk selamatnya karena salat itu diikat dengan petunjuk Nabi. Di Al-Bukhari nomor hadis 651, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Di apa yang dilafadzkan itu yang kita ikuti. Yang tidak dilafadzkan maka ambil keumuman hadisnya karena Nabi sendiri memerintahkan di situ. Dari mana Nabi perintahkan? Dari ayat Al-Qur'an. Ya, Quran surah ke-48 ayat 29. Anda bisa lihat kalimat Qur'annya. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Anda lihat umat Nabi Muhammad itu ciri khasnya adalah pertama, dia tegas pada segala hal yang menyimpang. Ya, ingat, saya pernah terangkan ini beberapa kali. Di Quran itu ada redaksi kafar, ada redaksi kafir, ada kufar. Itu tiga ini itu memberikan penekanan yang berbeda. Anda mesti hati-hati. Kalau kafar itu artinya perbuatan yang menyimpang, yang umumnya dikerjakan sebetulnya oleh non-muslim. Tapi orang Islam pun yang mengaku Islam kerjakan itu. Misal, Anda pernah melihat ada orang mengaku Islam tapi nggak mau sholat, ada? Baik, dia mengaku Muslim, KTP-nya Islam, tapi nggak mau sholat. Sekarang saya tanya pada Anda, kalau non-Muslim sholat tidak? Tidak, wajar tidak? Wajar karena tidak ada imannya. Dia tidak ada iman, dia tidak sholat. Sekarang ada orang mengaku beriman, tidak sholat. Non-Muslim tidak sholat, dia tidak sholat. Sama nggak perbuatannya? Sama, ketika perbuatannya sama, maka diambil kata serupa dengan itu menggunakan kafar. Kafar, jamaknya kafaru. Misal, contoh kedua, maaf ya, ada non-muslim tidak beriman.
Dia tidak tahu syariat zakat. Dia tidak berzakat. Non-muslim tidak berzakat. Diberikan harta, cara syukurnya dengan berzakat. Dia tidak berzakat karena nggak ada imannya. Ada nggak orang mengaku Islam nggak mau zakat? Ada. Ada. Dari sejak zaman dulu sudah ada. Zaman Abu Bakar bahkan ada. Lebih meluas lagi. Maaf, ketika dia tidak mau bersyukur dengan hartanya, tidak mau berzakat, tidak mau infak, itu kafar. Kafar, dia tidak keluar dari Islam. Cuman perbuatannya mirip-mirip orang kafir. Dan dosanya luar biasa. Quran surah ke-14 ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau Anda syukur, kami tambah. Tapi kalau Anda kafar tuh. Ya, kafar di situ bukan saya keluar dari Islam. Dia tetap muslim, cuman perbuatan dia maksiatnya tingkat tinggi. Dikerjakan oleh orang yang tidak pernah beriman. Itu murkanya tinggi dari Allah. Kamu ini bagaimana sih? Ngaku iman tapi nggak mau sholat. Iman tapi nggak mau zakat. Bahkan ada orang yang saat diingatkan susahnya luar biasa. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru, paling kanan sebelah atas. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la. Ada yang susah. Bahkan ada yang telinganya kayak kena sumbatan. Quran surah ke-6 ayat 25. Wa fi adhanihim waqra. Telinganya kayak kena sumbatan. Kebanyakan dengar yang haram. Awas kalau antum kebanyakan dengar maksiat, musik yang tidak jelas, ya dengar-dengar yang tidak baik dan sebagainya, itu telinga ketutup dari yang baik-baik. Makanya kalau dengar konser cepet itu. Ya konser di Senayan, bayar pun dikeluarkan ratusan ribu bahkan jutaan. Masya Allah, taklim, pengumuman disampaikan, bahkan dari sejak azan, gratis, snacknya ada, minumannya ada, ustaz datang sendiri, nulis sendiri, bagi buku gratis, musab gratis, gak datang. Luar biasa. Gitu ya. Nah, ini wafi adanihim waqra, telinga ada sumbatan, susah. Sama, antum kebanyakan lihat yang tidak baik tuh. Awas, wa ala absarihim ghishawah. Mata ada penghalang di situ. Ya, Quran surah ke-2 ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim ghishawah. Jadi kalau sudah kebanyakan lihat maksiat, itu mata ketutup dari yang baik-baik. Telinga kebanyakan dengar maksiat, ketutup dari yang baik-baik. Jadi nutup semuanya itu, sulit diingatkan. Nah, yang seperti ini, itu nanti kalau kebanyakan amal salahnya, amal solehnya semakin berkurang, dia masuk ke neraka. Ya, paling ringan diseret ke nerakanya, tarik ubun-ubunnya, dicelupkan kayak bikin teh celup. Like and subscribe.